Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 diambil dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat perikop ini dari ayat 1 sampai 12, ini adalah ajaran Yesus yang paling populer yang kita kenal dengan khotbah Yesus di bukit yang disebut dengan ucapan berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin tidak ada orang yang tidak ingin bahagia di dalam kehidupan ini. Itu mengapa anak muda sekarang selalu dibuat slogannya, jangan lupa bahagia. Pasti semua menginginkan kebahagiaan. Tetapi persoalannya adalah banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan cara yang salah agar dia bahagia. Bahkan dia merusak kebahagiaan orang lain. Dia menindas kebahagiaan orang lain. Bahkan ada yang bahagia ketika temannya susah. Karena itu kalau kita menilik ucapan berbahagia menurut khotbah di bukit ini, kita harus melihat dari awal, dari ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang merasa miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Artinya orang yang mengatakan miskin bukan orang yang sombong di hadapan Allah. Orang berbahagialah orang yang berduka cita, maka dia akan dihibur di ayat 4. Artinya orang yang selalu mendapatkan kehidupan ini pergumulan, maka akan dihibur. Yang kelima, orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ayat yang keenam, berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hati. Artinya, sebelum kita masuk ke ayat yang menjadi perikop kita ayat 8 ini, ketika Yesus mengatakan ucapan berbahagia, maka orang yang berbahagia adalah orang yang tidak menunjukkan dirinya kepada orang lain, yang tidak mengagungkan, yang tidak sombong, yang merasa bahwa di hadapan Allah dia bukan siapa-siapa. Maka orang yang bisa melihat Allah adalah orang yang merasakan hadirat Allah, yang tidak menonjolkan dirinya di hadapan Allah. Karena itu ketika dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, orang yang suci bukan hanya berbicara mengenai dosa dan pelanggaran, tetapi ingin mengatakan bahwa dia merasakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia memurnikan. Kata suci adalah orang yang murni. Artinya dia tidak neko-neko. Ibadahnya tidak neko-neko. Ibadahnya betul-betul tidak ada maksud yang lain. Maka orang yang dapat melihat Allah, orang yang suci hatinya adalah orang yang selalu menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dia tidak mengandalkan harta dunia ini. Dia tidak mengandalkan pikirannya. Dia tidak mengandalkan kemampuannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan berbahagia adalah bagaimana kita berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan kehidupan kepada Tuhan. Orang yang berbahagia, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu dalam ucapan berbahagia. Supaya kami jangan salah mengartikan kebahagiaan. Melalui firman-Mu mengingatkan kami, berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan. Berbahagia adalah orang yang suci hatinya karena dapat melihat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berikan Roh Kudus agar kami dapat berbahagia di dalam Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa
persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.